yang pertama tadi, Lactobacillus dan Streptococcus, mungkin ada tambahan jenis lain di kefir. Nah, itu manfaatnya, salah satu manfaatnya baik yogurt maupun kefir itu mampu memperbaiki sistem pencernaan yang mengkonsumsinya nih, Sobat Solenak, Ya, Sobat betul, Tani, betul. Kang Dani. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya apa ya, intoleran terhadap laktat atau tidak tahan mengkonsumsi susu segar, Iya. bisa memanfaatkan produk Yogurt tadi atau kefir. Dan dia tidak kaget ya, dia bisa ini. Kalau langsung susu segar kadang-kadang kan apa sih? Ya murus Langsung murus gitu loh. Murus itu apa ya? Diare. Ujung-ujungnya mencret. Tapi mencretnya bukan mencret Omikron. Ini mah mencret normal lah. Kemudian ini lagi yang Dani, saya pernah dengar juga waktu sekolah dulu, ada produk asli Indonesia, sudah turun-temurun di Indonesia, produk olahan susu, tapi ini berasal dari susu kerbau. Oh, susu kerbau ya. Kalau Kang Dani mungkin pernah dengar, itu berasal dari daerah Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nama produknya adalah Dadih. Dadih ya? Ya, pernah dengar ya. Jadi susu kerbau dimasukkan ke dalam bambu. Ya. Saya kurang tahu persis bambunya bambu apa. Ke dalam bambu, kemudian difermentasinya dalam bambu. Wow, jadi proses tetap prosesnya poyominisasi ini. Fermentasi itu memakai media bambu. Bambu ya. Media bambu. Nah, itu bakteri yang dimanfaatkan tidak seperti sekarang yogurt atau kefir kan. Jadi manehana mereka atau nenek moyangnya itu dulu menggunakan bakteri yang ada di bambu itu. Oh, kan kita tahu kan bambu itu sekarang ini banyak juga dimanfaatkan untuk membuat bahan-bahan kayak mall gitu. Iya. Kan ada ruang, dia ada bakterinya. Ada bakterinya ya. Nah, ternyata oleh nenek moyang kita, terutama di orang-orang lama lah, orang-orang tua kita dulu ya. Dengan inovasi mungkin dan coba-coba mungkin dulu ya. Jadi memfermentasi susu kerbau di dalam bambu. Akhirnya jadilah produk Dadih. Dadih ya? Dadih. Sama-sama menggumpal juga. Menggumpal Dadih. Wah, itu kalau saya pernah coba kefir, itu enak banget loh. Kalau orang ya, kalau orang baru pertama juga rasanya kayak gimana, tapi enak seperti. Iya, betul. Itu kalau di daerah India ya? India ya, itu banyak sekali yang banyak di India. Jadi di Asia ini untuk kefir yogurt memang kebanyakan Asia Selatan. Ya. Asia Selatan, karena di situ ya sentra ternak ruminan juga kan. Iya, betul. Kemudian awal-awal berkembang itu untuk kefir yogurt tuh di daerah Eropa subtropis. Ya, itu kalau mereka udah terbiasa dengan negara-negara, katanya sih negara-negara Skandinavia tuh, daerah Kaukasus. Kang, kembali bahwa susu atau produk dari sapi perah itu kan kita kemarin udah ngomongin kadar lemaknya dengan proteinnya ya. Apakah dengan mengolah susu ini kadar tadi lemak dan proteinnya meningkat atau seperti apa, Kang? Yang Akang tahu? Yang meningkat proteinnya. Proteinnya. Lemak mungkin tetap, protein meningkat. Nah, dengan konsekuensi begitu protein meningkat, ada kadar nutrisi lain atau kadar gizi lain yang menurun. Oke. Tapi yang jelas menyehatkan. Sehat, Kang. Saya juga suka kalau beli yogurt yang di supermarket itu. Sekarang kan teman-teman UMKM itu terutama karena permintaan customer atau konsumen banyak, itu pasti dikasih esen tadi, berbagai macam rasa lah. Iya gitu. Sih, saya juga kalau dulu bikin praktek, tapi ada juga yang dari natural loh, Kang. Tidak esen, misalnya ada mungkin dari pandan bisa tuh, terus kemudian strawberry, kita ngambil dari stroberinya langsung. Kemudian ada lagi apa tuh, melon. Terus apa lagi ya, coklat. Iya.
Banyak lah. Tapi kebanyakan. pakai bukan esen gitu, asli gitu. Cuman kan kalau untuk Itu yang paling bagus itu yang asli. iya, jadi tapi kalau mau jualan kan kita misalnya teman-teman kalau mau usaha itu, soalnya yang paling gampang Sobat Colenak, Sobat Tani itu adalah dari hasil susu yang kita buat sendiri itu adalah yogurt ya. Iya. Karena betul. prosesnya paling gampang, Paling gampang. dan tidak Dan tidak membutuhkan apa ya, alat-alat juga alat yang terlalu sederhana. mahal, betul. Kita karena dipanaskan, kemudian ada starter sebagai pengurainya di bakteri itu, kemudian didiamkan, Diperam. kemudian diperam, kemudian jadi tuh dibikin es mambo, betul. dibikin, dan itu paling Macam-macam paling banyak. Itu yang bisa mungkin masyarakat yang kita lakukan yang sekarang ini. Kalau misalnya mau buat kefir mungkin agak sedikit butuh yang paling mungkin agak apa istilahnya ya? bukan ribet ya artinya. Bukan ribet, bukan. Untuk Waktu juga. memperoleh bakterinya Ya, yang iya, masih iya. agak terbatas. Karena Kalau memang yogurt sudah banyak. Udah banyak yang jual. Jadi kalau misalnya Kang Dani mau ngirim dari sini ke Sulawesi, ke Sumatera, ke Papua, itu bisa masih tahan si bakteri yogurt ini Pak kalau dikemas dengan kemasan khusus. Mas khusus ya, bisa Masih kirim ya. dipakai di sana, iya. Tapi yang super cepat lah. Ini. Tapi sebetulnya Kang bukan hanya itu aja kali ya dari Pak. pelaku susu itu ya. Jadi hasil Mungkin pengolahan. kalau Kang Dani sempat main ke Pangalengan, Ya. Pangalengan itu salah satu sentra sapi perah di Jawa Barat, itu di daerah Bandung bagian utara. Itu dulu sudah memproduksi ini apa namanya? Dodol susu. Itu sudah mungkin kalau bagi teman-teman yang healing, yang healing ke daerah Jawa Barat, khususnya Bandung, itu di tempat-tempat sentra kuliner, jajanan khas. Gitu kan, pasti ada dodol susu. Ada dodol, ada permen susu, Bener. ada Apalagi? ya artinya Sobat Colenak yang kita sampaikan tadi adalah itu yang paling umum, yogurt ya, kemudian ya sebenarnya dari olahan susu itu banyak, ada bisa jadi keju ya, jadi keju dan lain-lainnya Betul. semua. Keju juga bisa, cuma kemudian, keju ini belum familiar untuk orang Indonesia lah. Jadi yang kita banyak olahan susu yang kita lakukan. Wah, ini Kang Dayat, ini sebetulnya kalau kita punya ternak perah terus kita susu, lumayan juga kita buat yogurt ya. Dan ini sekaligus kita ngasih tahu ke teman-teman Sobat Tani, Sobat Colenak, produk susu ini salah satu produk yang bisa mengubah postur tubuh fisik manusia menjadi lebih tinggi. Wow. Kenapa? Karena di dalam susu itu kadar nutrisi kalsiumnya kan tinggi. Jadi katanya Jepang, Korea, kenapa sekarang terlihat tinggi-tinggi, itu salah satunya adalah dari treatment pemberian susu. Pemberian susu sapi ya? Iya, betul. Susu sapi ya? Cuman tadi memang kendalanya adalah intoleran laktat tadi yang sering menimbulkan diare. Makanya disiasati dengan pengolahan. Buat yogurt, buat kefir, buat keju, dodol, permen dan lain-lain. Dan susu juga nih juga sekarang membuat roti aja butuh susu. Bener. Membuat kadang-kadang ya masakan-masakan itu butuh susu segar. Ada yang menggunakan segar. Jadi Sobat Colenak yang beternak-ternak perah, sapi perah, jangan khawatir. Dan sekarang udah banyak koperasi-koperasi susu ya yang menyalurkan itu dengan bekerja sama dengan pabrikan-pabrikan besar yang membutuhkan susu untuk membuat produk-produk yang tadi. Nah, ini peluang sih, betul. Peluang. Waktu kita main di mana? berkunjung. Ada kesempatan ke Jambi. Ya. Nah, itu kan ada sentra sapi perah juga. Nah, itu bisa dimanfaatkan, diolah. Jadi ini semacam peluang usaha baru bagi teman-teman sahabat Colenak, sahabat tani, terutama generasi milenial. Sangat terbuka luas usaha ini. Keren. Kami yang kolonial kan hanya bisa mendorong dan akan memfasilitasi dengan berbagai informasi yang Sobat Colenak, Sobat Tani perlukan. Iya. Oke.
Ini kayaknya udah asik, jadi kita udah mulai dari kita di Jambi kemarin, terus part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6 kayaknya penutup nih ya. Iya. Mudah-mudahan budidaya sapi perah yang kita sampaikan ini dari mulai bagaimana memeliharanya di dataran tinggi kah, dataran rendah, kemudian bagaimana pakannya, bagaimana sanitasi kandangnya, dan jenis-jenis ternak perahnya kemarin, sapi perahnya ada di berapa di Indonesia yang sampai kita bagaimana mengolahnya. Karena ya Siap, Kang Dani. ini udara dingin banget nih. Biasa. Ini tuh di dataran tinggi, sekitar 600 meter di atas permukaan laut ini. Jadi tiris lah. Jadi kudu Ngopi. Oke, Sobat Corenak, kita ngopi dulu. Sampai ketemu di sesi selanjutnya.